Prosesi Universitas Narotama memasuki tempat upacara. Aku mengikuti prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik terhadapku, maka aku akan berikan kepadanya kebaikan. Dan jika hambaku berprasangka buruk terhadapku, maka aku akan berikan keburukan. Untuk itu khusus kepada para alumni, wisudawan dan wisudawati, yakinlah akan kejayaan kalian. Yakinlah akan mimpi-mimpi kalian. Yakinlah akan cita-cita kalian. Narotama! Doa oleh Bapak Ahmad Ciki Mayestino STMMT. Prayers delivered by Bapak Ahmad Ciki Mayestino STMMT. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan, para sejawat yang saya pribadi hormati, izinkanlah saya kali ini berusaha sekuatnya untuk berdoa. Belum pernah saya pribadi merasa sesedih ini atas keadaan negara kita, dan izinkanlah saya mengajak Anda sekalian sungguh-sungguh untuk berdoa, memusatkan seluruh akal, perasaan, dan indera kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan jika saya sebutkan nama Allah, maka yang saya maksud adalah Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana menjadi dasar negara Republik Indonesia di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan Dia aku yang memberikan kehormatan kemerdekaan bagi kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan izinkanlah saya memimpin dalam tata cara Islam. Terima kasih. Mari kita bersama, kita bisa. Bismillah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiadalah kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan sungguh hanya padanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pahala dalam musibah yang menimpa kami, dan berikan
berikanlah kami ganti yang lebih baik daripadanya ya Allah. Ya Allah, Allahumma fi bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang halal-halal saja ya Allah, jangan sampai yang haram. Dan cukupkanlah kami dengan segala kenikmatan darimu, wahai Tuhan yang Maha Esa, jangan dari yang lain ya Allah. Ya Allah, khusus untuk sivitas akademik kami ya Allah, khususnya untuk seluruh harapan kami di masa depan, yakni para wisudawan ya Allah, dan para guru besar kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikanlah kepada kami ilmu dan kebijaksanaan ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, sungguh kami benar-benar memerlukan rahmat dari sisimu ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia, bahkan kebaikan di akhirat ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari malunya dan menyesalnya di neraka ya Allah. Ya Allah, khusus untuk Narotama ya Allah, jadikanlah yang terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia, di Asia, di seluruh dunia ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah, luruskanlah hati kami, jauhkan dari syahwat sangka, kedengkian, iri hati dan lain-lainnya ya Allah, karena kami tulus berjuang dalam ikatan-Mu ya Allah, pro patria, untuk negara ini dan untuk kemanusiaan ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau menerima segala doa kami ya Allah, yang kami sampaikan dalam penuh kegembiraan wisuda dan juga keharuan serta kesedihan atas nasib bangsa kami ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui segalanya. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, membolak-balikkan hati, luruskanlah kami dalam jalan-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada seluruh nabi kami ya Allah, 124.000 kami semua ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Rektor Universitas Narotama oleh Associate Profesor Dr. Arasi Alimuddin SEMM. Official report presented by the Rector of Narotama University, Associate Professor Dr. Arasi Alimuddin SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pawiyatan Kita Patria, Badan Hukum Penyelenggara Universitas Narotama, Ibu Hajah Roro Iswahyu Daniarti DS STMHP. Yang terhormat Pembina Yayasan Pawiyatan Kita Patria, sekaligus Konsul Kehormatan Republik Filipina yang ada di Surabaya, Bapak Insinyur Hadi Edi Surohadi MH. Yang terhormat Ketua Yayasan Pawiyatan Kita Patria, Badan Hukum Penyelenggara Universitas Narotama, Bapak HR Joko Sumatio beserta jajarannya. Yang terhormat Dewan Penyantun Universitas Narotama, Profesor Dr. Sudarso Joyonegoro, IF.
Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Universitas Narotama, Bapak Haji Sulistia Suhada, AHD MM KIA. Dan seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan wisudawan, wisudawati Universitas Narotama beserta keluarga yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nafas untuk menghirup kehidupan, dan kita dapat menyaksikan penyelenggaraan wisuda sarjana dan magister Universitas Narotama. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Narotama beserta keluarga. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama ini dapat diamalkan bagi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bapak, Ibu, dan hadirin wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita akan menyaksikan wisudawan sebanyak 254 yang terdiri dari 204 program sarjana dan 50 program magister. Perlu saya laporkan dari seluruh wisudawan program sarjana telah dibekali dengan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidangnya. Salah satunya adalah yang akan kita kembangkan ke depan juga. Universitas Narotama dalam rangka sebagai perwujudan untuk mencetak para lulusannya yang kompeten, kita telah menyiapkan sebanyak 35 sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidangnya. Salah satunya yang berkenaan dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Di program studi teknik sipil, kita telah mengembangkan sebuah rumah tahan gempa yang kemarin dosen-dosen kita telah hadir di Lombok membantu dalam proses pembuatan rumah tahan gempa. Di samping itu pula, para hadirin sekalian, perlu saya laporkan juga terkait dengan banyaknya gempa, maka Fakultas Teknik telah memutuskan membentuk sebuah program pusat studi gempa, di mana para ahli kita akan mencoba mendeteksi dini. Karena kita pun di Surabaya juga salah satu daerah yang nantinya akan terdampak gempa. Untuk itu kita coba usahakan dengan studi yang telah dimiliki oleh dosen-dosen kita di Fakultas Teknik, nantinya kita bisa menyiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi. Di samping itu pula, para hadirin sekalian, perlu saya laporkan bahwa Universitas Narotama dalam revolusi industri 4.0 telah mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang berbasis industri 4.0, di mana kita telah mengembangkan program aplikasi pembelajaran. Semua proses pembelajaran dapat dipantau secara real time melalui Google Play Store. Para hadirin sekalian bisa melihat melalui program MyUnar, yang dimana di dalamnya ada jadwal perkuliahan dan lain-lain yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, bahkan seluruh masyarakat dapat memantau secara transparan. Terkait dengan program tersebut, kita juga mengembangkan bahwa kita tidak ingin menjadi satu lembaga pendidikan tinggi yang mencetak pengangguran. Untuk itu kita juga mempersiapkan para lulusan kita
Melalui lembaga sertifikasi profesi yang telah kita miliki, kita telah bekerja sama dengan Intakindo, Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur. Dan terakhir, kemarin salah satu dosen Fakultas Ekonomi telah terpilih menjadi Ketua Komite Advokasi Daerah, sebuah lembaga bentukan KPK untuk menciptakan integritas pengusaha dan integritas di dalam melaksanakan semua kegiatan berwirausaha agar kita bebas dari korupsi. Dan skema itu nanti akan kita jadikan sebagai skema wajib bagi lulusan kita yang sudah kita ajukan ke BNSP, bekerja sama dengan KPK, Direktur Pendidikan dan Penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita nanti akan membekali para lulusan kita dengan sertifikasi integritas, supaya lulusan kita nantinya benar-benar memiliki integritas di dalam menjalankan profesinya. Di samping itu pula, sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang telah dipercaya oleh masyarakat sampai sejauh ini, maka Universitas Narotama juga membangun sebuah kesadaran yang cukup tinggi dari para lulusannya untuk mampu berwirausaha dan mandiri. Kita juga bekerjasama dan telah menandatangani sebuah MOU dengan Asosiasi Pengusaha Retail berbasis syariah, dan juga kita akan bekerjasama dengan para Asosiasi Saudagar Muslim Indonesia untuk memberikan sebuah kesempatan bagi para lulusan yang tidak ingin bekerja tapi membangun sebuah wirausaha startup bisnis. Maka kita akan memberikan kesempatan kepada mereka dengan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan para wisudawan yang kami banggakan. Yang perlu kita ingat bahwa value system daripada perguruan tinggi ini adalah pro patria, cinta tanah air. Kita hadir di dalam pendidikan tinggi ini menginginkan bahwa lulusan-lulusan kita mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya, sehingga kita selalu memberikan sebuah kesadaran kepada para anak didik kita untuk tidak mudah terprovokasi oleh segala hal bentuk radikalisme. Kita selalu memberikan kesadaran kepada anak didik kita bahwa cinta negara itu adalah bagian daripada iman, agama apapun. Sehingga sebuah karakter nasional building yang menghargai seluruh kepercayaan yang diakui oleh pemerintah menjadi sesuatu yang wajib. Untuk itu, salam nasional daripada universitas ini menyampaikan salam kepada secara keseluruhan. Ini kita juga wujudkan dalam pendidikan agama. Kita memfasilitasi seluruh agama di kampus kita untuk dididik oleh ahli agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan diversity, membangun kebinekaan dalam sebuah kebersamaan, merajut kesatuan dalam kondisi negara yang seperti ini menjadi suatu titik tumpu yang luar biasa yang harus kita kembangkan. Untuk itu, saya sampaikan kepada para anak didik kita, sadarilah bahwa value system itu harus tetap ada di dalam diri kita. Mari kita bangun cinta tanah air dengan menunjukkan prestasi kita di dalam bidang kita masing-masing. Kita sadar bahwa universitas ini di dalam go global tidak mungkin berusaha sendiri. Untuk itu, universitas ini membangun kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu yang sudah kita kembangkan dengan luar negeri adalah dengan Malaysia. Kita mengembangkan sebuah kolaborasi riset di mana riset kita, para dosen-dosen kita pada semester ini perlu saya sampaikan kepada para hadirin sekalian. Publikasi internasional Scopus yang diraih oleh dosen-dosen kita pada semester ini berikut mahasiswanya sebanyak 110 Scopus.
Inilah yang kemudian menyebabkan kita ranking pada SINTA, sebuah Science Scientific Index yang telah disahkan sebagai badan resmi pengindekan saintifik oleh pemerintah Kemendikbud. Kita untuk PTS se-Indonesia, kita ranking 5. Kita sadar juga dalam era revolusi industri 4.0, teknologi menjadi suatu keharusan, teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu kita selalu mengembangkan sebuah program-program teknologi yang dikembangkan berdasarkan kemampuan dari para dosen dan mahasiswanya, sehingga kita telah melahirkan banyak hak cipta. Hak cipta bidang teknologi kita pada semester ini sebanyak 20. Dan kita akan tingkatkan selanjutnya pada semester depan menjadi 30. Kita sadar juga para hadirin sekalian bahwa lulusan yang diberikan kepada kita, mahasiswa yang diserahkan kepada kita perlu kami pertanggungjawabkan dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen. Untuk itu saya sampaikan kepada hadirin yang saya muliakan pada kesempatan malam ini, bahwa seluruh dosen kita wajibkan untuk berpendidikan S3, yang saat ini kita telah mencapai 25% dosen kita sudah berpendidikan S3. Harapannya ke depan kita akan tingkatkan. Kita juga akan tingkatkan gelar akademik para dosen kita supaya bisa bergelar profesor. Supaya nantinya menjadi sebuah garansi kepada anak didik mahasiswa yang telah dititipkan kepada kita menjadi lulusan-lulusan yang kompeten. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, terakhir saya juga sampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati, Anda ketika berjuang menghadapi kerasnya persaingan tidak akan pernah kami lepas. Perlu saya sampaikan kepada para orang tua wali murid bahwa kita punya program balik kampus. Ini sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap alumni-alumni kami. Jika alumni nantinya bekerja dan dia merasa kompetensinya tidak didukung, tidak mendukung pada aspek pekerjaan yang dia jalani, maka kami persilahkan para alumni untuk kembali ke kampus meningkatkan kompetensinya melalui wadah pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi dengan biaya yang sangat murah, bahkan lebih cenderung kita bantu, karena itu sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kita bahwa kita harus menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten di masyarakat. Bapak, Ibu hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang dirahmati oleh Allah, akhirnya saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Narotama beserta keluarga. Sebagai alumni, senantiasa marilah jaga tali silaturahim di antara kita. Yakinlah bahwa Anda tidak sendiri berjuang. Kami Universitas Narotama dan Ikatan Alumni akan selalu mewadahi Anda, mendampingi Anda untuk menjadikan Anda semua menjadi generasi muda yang dapat membaktikan seluruh ilmunya, mengamalkan seluruh ilmunya kepada bangsa dan negara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narotama! Sambutan oleh Ketua Pembina Yayasan Pawiatan Gita Patria, Badan Penyelenggara Universitas Narotama Surabaya, Ibu Hajah Roro Iswahyu Daniarti DS STMHP. Speech by the Chairwoman of Pawiatan Gita Patria Foundation, Ibu Hajah Roro Iswahyu Daniarti DS STMHP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pembina Yayasan Pawiatan Gita Patria, sekaligus Konsul Kehormatan Republik Filipina di Surabaya, Bapak Insinyur Haji Edi Surahadi MH. Yang saya hormati Dewan Penyantun Universitas Narotama, Profesor Dr. Sudarso Joyonegoro. Yang saya hormati
Ketua Yayasan Pawiatan Gita Patria, Bapak HR Joko Sumadio, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Narotama, Bapak Aji Sulastia, dan Rektor beserta seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan wisudawan serta wisudawati beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Hadirin sekalian, sebelum memulai, izinkan sekali lagi kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah bencana alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, ketabahan di dalam menjalaninya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dunia saat ini sedang menghadapi fenomena disruption atau disrupsi. Situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahannya sangat cepat, fundamental, dengan merevolusi pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya sangat luas, mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Era ini menuntut kita untuk berubah atau punah. Tidak diragukan lagi, disrupsi akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Misalnya MOOCs, Massive Open Online Course, serta Artificial Intelligence. MOOCs adalah inovasi pembelajaran daring yang dirancang terbuka, dapat saling berbagi dan saling terhubung atau berjejaring satu sama lainnya. Prinsip ini menandai dimulainya demokratisasi pengetahuan yang menciptakan kesempatan bagi kita